الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على ملكين ببابل هاروت وماروت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. Agak keras ya, memang namanya santet naga kuning. Siapa kamu? Belum bisa diajak ngobrol? Sudah bisa diajak ngobrol belum? Siapa kamu? Dari mana asalmu? Dari mana? Mau saya bakar dengan ayat-ayat Allah lagi? Kamu jawab pertanyaan saya, ha? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisa diajak ngobrol baik-baik? Bisa diajak ngobrol baik-baik? Siapa kamu? Naga kuning bisa melumpuhkan sukmamu. Silakan. Kalau itu maumu, silakan. Silakan masuk ke raga saya. Ayo, kamu tembus raga saya. Kita benteng dengan ayat-ayat Allah. Mati setelah badan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Diam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kamu tidak akan bisa menembus selagi dalam benteng tubuh seseorang. Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Benteng-benteng tubuh kita. Jika dalam hidup kita ada campur tangan Allah, insya Allah kita akan husnul khotimah. Andaikan kita mati, telah dimatikan dalam keadaan yang mulia, kita matikan dalam keadaan yang husnul khotimah. Jika ada campur tangan Allah. Tapi jika kita lebih sering lupa, sering lalai daripada mengingat Allah, maka jangan salahkan iblis setan mendekat dalam tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Selamat malam sahabat Gus Idris Official yang setelah setia support video ini dengan cara men-share, like, subscribe. Mudah-mudahan Allah balas berlipat-lipat kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dengan bantuan dan support Anda semua, kami yang ada di sini, saya, Ki Ageng, Ustadz Farhan, dan semua kru masih tetap setia untuk menyajikan video-video setiap harinya yang bermanfaat untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai, kita akan mengkupas itu lagi-lagi tentang dukun. Ada pasien yang datang ke pesantren, yang mana pasien ini sudah parah. Setelah kita cek dari berbagai mediator, ternyata pasien itu terkena santet naga kuning. Apa santet naga kuning, pemirsa? Santet naga kuning ini adalah santet lebur sukma. Yang mana kalau terkena santet naga kuning ini, mati separuh jasad raga tersebut. Mati separuh, tak fungsi separuh. Itu namanya santet naga kuning.
Pasien itu datang dari tadi pagi. Ya. Kita akan kuak. Seperti apa sih santet naga kuning? Bila perlu, nanti kita akan curi lagi sukmanya. Mumpung bulan Ramadan, kita akan berantas kemungkaran. Itu kan pemirsa? Doakan sehat saya ya. Satu lagi yang perlu saya klarifikasi. Saya buat postingan begini ya di YouTube. Jika bertarung nantang saya, tolong bunuh saya sampai mati. Jika saya belum mati, maka saya akan mengejar kalian semua sampai ke liang semut. Dan begitu ya, kesannya kayak arogan, kayak sombong. Saya ceritakan kisahnya. Baru-baru ini saya ditantang oleh dukun, oleh paranormal yang dengan sombongnya menantang saya. Katanya begini, "Hei kamu, Gus, kamu akan saya lumpuhkan. Bila perlu kamu akan saya binasakan." Begitu. Wallahi demi Allah itu pemirsa. Ku harap dia nonton. Dalam 1 kali 1 24 jam maka kamu akan mati. Gitu katanya pemirsa. Saya digitukan. Tunggu saja, kamu akan mati sebentar lagi. Mudah-mudahan dia nonton. Ya. Lah, orang yang sombong maka kita wajib balas dengan sombong. Fahuwa sodakoh. Karena itu adalah sodakoh. Makanya saya berdoa sama Allah. Selalu berdoa, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ini teriakan hati dari hambamu ini. Saya berharap, berteriak dalam hati, Ya Allah, jauhkan penyakit hati dari sombong dan dengki. Saya selalu berdoa, Ya Allah, jauhkan hati saya dari penyakit-penyakit hati. Yang mana hasud, iri, dengki, sombong. Saya selalu berdoa agar supaya saya dituntun oleh Allah dari sifat kesombongan. Karena kelebihan apapun, kemampuan, kekuatan, kekayaan, kehebatan, kecerdasan, kepintaran, itu semuanya amanah. Hanya titipan dari Allah Jalla Jalaluh. Tapi kalau kita disombongi oleh orang, maka fahuwa sodakoh. Maka kita wajib hukumnya untuk sombong balik. Karena fahuwa sodakoh. Karena itu adalah sodakoh. Jadi jelas ya. Itu klarifikasi saya di YouTube. Di status ya. Karena saya ditantang oleh seorang, entah itu paranormal, entah itu dukun, entah itu ulama, entah itu kiai. Yang jelas dia bilang, kamu akan mati, kamu akan saya lumpuhkan, begitu. Dia mengaku seorang paranormal atau dukun dari Banten. Itu aja pemirsa, tanpa panjang lebar, kita akan masukkan 2 mediator. Kita akan ungkap sosok santet naga kuning itu seperti apa. Kita nggak akan bikin konten-konten seperti ini kalau nggak ada pasien, itu ya. Jadi pasien ada yang datang, terus kita lihat ternyata dia kena santet naga kuning. Barulah muncul dalam ingatan kita, muncul dalam konsep kita. Kita harus bikin konten. Itu pemirsa. Kayak berantas dukun kemarin itu. Ya ini nanti kalau ada kelanjutannya ya perlu kita sweeping juga kalau perlu. Kalau sudah cukup dia di sini tobat ya sudah. Kalau belum tobat ya kita sweeping. Gitu saja. Sebelum saya lanjut, ayo subscribe. Ya, subscribe lah. Untuk pembangunan pesantren ini loh. Ya. Ini belum selesai karena banyak asrama yang akan kita bangun, belum ada tempatnya untuk santri ya. Gitu aja misalnya. Setiap ada yang mau mondok, belum ada tempatnya, mohon maaf. Ada tamu, belum ada tempatnya asrama untuk istirahat. Jadi seperti itu. Doakan dengan subscribe inilah kita kerja keras, mudah-mudahan bisa ada buat beli semen, buat beli besi dan lain sebagainya. Silakan. Yuk. Siapa dulu? Tim? Oke, agengnya ungkap tentang santet naga kuning pemirsa. Dari namanya aja sudah ngeri, santet naga kuning. Ya, dari namanya aja sudah ngeri. Silakan, Ki.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Ini kodamnya ya. Kodamnya santet naga kuning pemirsa. Kita buka bahasanya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Siapa kamu? Bisa kita ngobrol? Nggak mau? Boleh saya ngobrol? Boleh saya tanya? Bisa ngobrol? Nggak bisa? Harus kita netralisirkan ya kalau nggak bisa buat ngobrol ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz dhalimina illa khasara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'ala malakaini bi Babil Harut wa Marut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya agak keras ya, memang namanya santet naga kuning. Siapa kamu? Belum bisa diajak ngobrol? Sudah bisa diajak ngobrol belum? Siapa kamu? Dari mana asalmu? Dari mana? Mau saya bakar dengan ayat-ayat Allah lagi? Kamu jawab pertanyaan saya, ha? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Gimana? Bisa diajak ngobrol baik-baik? Bisa diajak ngobrol baik-baik? Siapa kamu? Naga kuning. Kamu seperti apa? Bisa melupakan sukmamu. Silakan. Kalau itu maumu, silakan. Silakan masuk ke raga saya. Ayo, kamu tembus raga saya. Kita penteng dengan ayat Allah. Saya buat kamu mati setengah badan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Diam. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kamu tidak akan bisa menembus selagi dalam benteng tubuh seseorang itu ada ayat-ayat Allah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Siapapun, setan, jin, iblis tidak akan pernah bisa menembus benteng-benteng Allah. Faham? Kamu hanya bisa masuk ke dalam raga, yang mana raga itu tidak dijaga dan tidak dibentengi oleh ayat-ayat Allah. Yang mana raga itu banyak melamun, raga itu banyak pikiran kosong, dan raga itu mungkin banyak masalah. Raga itu dia jauh dari Allah, sering lalai daripada bermunajat kepada Allah. Betul kan? Apa?
Jawab. Hak. Saya mau tahu tentang santet naga kuning. Yaitu kodamnya dari kamu. Tolong kasih tahu. Dari mana asal kamu? Seperti apa tugas kamu? Seperti apa kegunaan kamu? Dan bagaimana penawarnya? Apa urusanmu? Apa urusanmu? Karena kemarin ada pasien saya yang terkena santet naga kuning. Dan alhamdulillah pasien saya sudah sembuh. Dan sekarang saya pengen tahu dari mana asal usul santet naga kuning. Dari mana? Jauh. Jauh itu mana? Tolong aku. Betul apa yang kau katakan? Sepengetahuan saya pemirsa, ini sepengetahuan saya ya, nggak tahu kalau guru-guru spiritual yang lain. Ya memang santet itu kebanyakan dari situ. Ya kayak Banten, Banyuwangi itu malah ngambilnya di situ, belajarnya di situ pemirsa. Tapi nggak banyak orang tahu. Oh terkenal santet di Banyuwangi, oh terkenal santet di mana itu? Banten. Padahal ada lagi pencetus santet, pembuat pencipta santet tersebut. Macam-macam. Ada santet Brojo yang paling ampuh kelas kakap yang mahal-mahal ya, sampai puluhan juta. Ada santet ini naga kuning. Ada lagi santet Balasik. Macam-macam. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari santet orang yang berbuat jahat kepada kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapa nama kamu? Boleh tahu. Cara kerja kamu gimana? Sehingga orang itu seperti apa? Mati setengah badan. Gak bisa gerak. Lumpuh, Ya. stroke. Ya. Apakah kamu lilit tubuhnya atau bagaimana itu? Ya. Terus kamu luntur, kamu keluar dari roh, dari jasad itu dengan cara apa? Hanya Contohnya? bambu kuning. Bambu kuning. Diapakan bambu kuning? Diapakan bambu kuning? Telur juga yang gak jadi. Terus? Ditanam depan rumah. Terus? Itu aja. Ada lagi? Ayam putih. Diapakan? Disembelih. Sembelih. Terus? Tanam depan rumah. Tanam depan rumah. Ya. Ada lagi? Ya. Apa? Sudah. Ada lagi temanmu? Akan saya masukkan ke mediator. Hah? Ada. Apa seperti apa teman kamu sosoknya? Dim? Kerah putih. Hah? Kerah putih. Kerah putih. Ya. Seperti apa sosoknya dari kerah putih itu? Putih. Hah? Kerah putih. Dim, Dimas. Kerah putih. Ya. Nah, saya masukkan ya. Berarti kamu naga kuning ini apa ada kerah putihnya berarti? Ada lagi? Banyak. Akan saya masukkan ya. Kenapa? Apa kamu keluar? Kamu di sini aja. Belum selesai urusan saya dengan kamu. Kamu ikut saya. Habis ini kamu di pesantren ini aja. Tinggal di sini ya. Biar dukun kamu nyari. Ayo. Ini kerah putih ya. Betul. Jadi yang sama kamu itu ya. Oh. Macan ya. Macan putih bukan kerah putih. Kerah putih. Hah? Macan putih ada sendiri. Lebih kuat mana? Macan putih sama kerah putih lebih kuat mana? Macan putih. Macan putih aja berarti ya. Ini teman kamu bukan? Tapi ya, Kenapa? tugasnya menyakiti orang. Kerah putih. Oh, kerah putih aja. Kerah putih yang nyantet. Kalau macan putih enggak. Kerah putih.
Apa? Los wis. Apa wis? Macan mawon. Bisa digali informasi nggak macan itu? Bisa digali informasi nggak? Apa? Macannya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa fis samai. Sami'ul alim. Pindah-pindah aja medik kono. Pindah-pindah nang kono. Transfer bahasa. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu? Macan putih. Bisa saja bicara kamu? Hah? Apain kamu nyerang? Kenapa kamu nyerang? Kenapa dia nyerang saya? Kenapa kamu nyerang? Mau ngobrol kamu? Macan putih pemirsa, sosok macan putih tiba-tiba nyerang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل. Kamu bisa ajak ngobrol, bisa tenang kamu. Bisa tenang kamu? Bisa tenang nggak kamu? Ini kenapa? Kamu suruh tenang. Dia marah. Marah kenapa? Kau datangkan tanpa sebab. Ya katanya teman kamu tadi. Buat apa kamu datangkan? Ya saya pengen tahu informasinya. Apakah dia terlibat dalam santet naga kuning atau enggak? Ya. Berarti dukun kamu ini pakai ini juga? Kan bohong? Apa cukup kamu saja? Banyak. Kerah putih. Kerah putih. Kamu masukkan, kamu keluar aja ya, kerah putih aja. Sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samii'ul 'alim. Sini, masuk sini. Kamu ngerti bahasa saya? Kamu ngerti bahasa saya? Ngerti bahasa saya? Kenapa? Kenapa? Ngomong apa ya dia? Bahasa apa tadi? Mau gitu. Ada yang datang. Suara angsa ini kekuatan dahsyat. Pemirsa. Sudah datang. Ki, persiapan Ki. Ketek putih ini luar biasa ya. Bisa mencekik leher. Bisa ngeblak itu kalau guna kerah putih. Kamu bisa bicara dengan saya? Bisa ngobrol dengan saya? Bisa? Nggak bisa? Bisa nggak? Kamu ikut-ikutan santet itu apa enggak? Naga kuning? Atau cuma kamu perewangannya dukun itu? Perewangannya? Cuma perewangannya. Ternyata macan putih ini nggak ikut, nggak terlibat dalam santet naga kuning. Hanya perewangan sang dukun. Jadi yang terlibat itu naga sama ketek putih, kerah putih. Ini ketek putih. Ya sudah, kamu keluar. Kau biarkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samii'ul 'alim. Itu siapa itu? Benar ketek putih itu? Ya. Apain? Nyelentek itu ya. Nah, min sudah mana inna bismillahirrahmanirrahim.
Ini sosok kethek putih pemirsa ya. Wis rusak-rusakan nggak apa-apa wis. Kenapa pun Pak kesana. Harus kita netralisirkan dulu supaya bisa diajak ngobrol pemirsa. Nggak serta merta langsung diajak ngobrol, belum mau dia. Sebelum dia jinak. Disetting. Diajak ngobrol nggak kamu? Awas nabrak lampu. Kalau kamu nabrak lampu tak potol sikilmu. Kita pagri dulu bisa. Oh, kamu sini. Macan. Kekuatannya luar biasa ya. Sajak ngobrol nggak kamu? Sajak ngobrol nggak? Apa benar? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Sudah, Bu. Benar kamu kodam santet naga kuning. Putih. Naga kuning. Kenapa? Ya, saya tanya. Betul enggak? Apa? Itu siapa itu? Pimpinannya kamu apa itu? Temanku. Ini berarti nggak ikut-ikut santet. Jadi cuma tangan kanannya dukun itu. Ya, pengawalnya. Kenapa dia pergi macan putih mengikutinya? Oh, penjaganya berarti. Ya. Terus yang digunakan untuk nyelakai orang berarti kamu sama naga tadi, betul? Kenapa? Ya kamu, saya kurung di sini. Ha? Berapa orang sudah yang kamu cekik itu? Yang kamu buat lumpuh? Banyak. Berapa? Banyak. Kamu nggak boleh pulang. Sini aja. Ya, ini pemirsa sosok kerah putih, kodam daripada naga kuning, santet naga kuning dan juga naga tadi ulo brengoseng. Udah kamu keluar. Kita keluarkan dulu macan putih, tidak ada gunanya ya. Sebelum kamu saya keluarkan, kekuatan dukun kamu, majikan kamu, apa andalannya ilmunya? Ilmu pamungkasnya apa? Apakah kamu? Naga kuning. Cuma itu pamungkasnya. Lebur sukma. Lebur sukma, itu aja. Hah? Siapa nama dukun kamu? Majikan kamu? Saya panggil sini ya. Kak. Dia ritual. Kenapa? Dia ritual. Nggak apa-apa. Kak. Dia ritual untuk apa? Gak tahu. Ya udah kamu pulanglah, kita ambil dukunnya. Hah? Kenapa nggak mau pulang? Di sini aja, tinggal di sini. Iya. Dia Tinggal di sini. Hah? meditasi. Ritual. Ngapain? Ritual untuk apa? Jangan diganggu. Macan putih menjaganya. Itu tadi, lah macan putihnya tak ambil tadi. Terus siapa yang jaga kalau macan putihnya diambil? Tahu berarti ya kalau diambil di sini ya? Tahu. Bentar lagi pasti dia kesini kan? Kak. Kenapa nggak mau kesini? Kan ingon-ingonannya kesini semua. Kamu pesuruh-pesuruhnya kan? Mesti dia tahu pesuruhku diambil orang. Itu kan mesti nggak terima toh. Betul nggak? Dia tahu. Dia tahu. Tahu apa? Ya,
Tahu kamu? Nggak tahu saya. Tahu nggak? Tahu. Ya tahu, bentar lagi ke sini tuh. Udah kamu pulang ya? Ya, panggil dukun kamu ya ke sini ya. Hah? Dukun kamu panggil. Kan saya masukkan ya. Tak tunggu. Lagi-lagi kita akan masukkan dukunnya, pemirsa. Majikannya tadi sudah naga, ulo brengosen ya. Terus ini teh putih dan tadi macan putih sebagai perewangannya. Jadi kita akan masukkan dukun lagi ke Ki Ageng lagi. Ki Ageng lagi dukunnya. Ayo Ki, persiapan Ki. Nggak usah dipagri wis dukune. Bebas los wis. Kenapa-napa, ambil saja. Orang jahat mosok poso-posoan. Tasik melek ya Gus. Masalah apa pun? Wangel enggak? Bantu ya, bantu. Loh. Jangan ditiru ya. Ini mencuri sukma orang. Angel. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Israil wa hamatul arsh wa ila malaikatil muqarrabin shalawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Sepertinya sedang ritual tadi dukunya. Ritual apa bulan puasa ya? Tanya-tanya. Assalamualaikum, Mbah. Mana, Mbah? Gak tahu tindi aku. Di Malang. Di Malang, Mbah. Apa, Mbah? Gedung apa iki? Gedung tua, Mbah. Ya apa nasib, Mbah? Bangun, Mbah. Duit sampean oke ya. Ya aja wis duit sampean haram, Mbah. Sampean pembunuh no. Agak wis aku. Robong kok pondokku. Omah sapa to? Hah? Omah sapa medak-medak piye? Omah umat. Ngonyek. Itu rumahnya umat, rumahnya orang banyak. Sampean bantu ah. Enggak ada duit agak dimarekno. Welek. Ada duit, Mbah. Ya sing ngenteni pengen kon sabar, Mbah. Mbah, bahasa Indonesia, Mbah ya. Saya nonton gak memang Jawa tok. Amal sakti ya, delok wong akeh sik payu dukune ya. Aduh tindir aku wek. Aduh. Mbah, bahasa Indonesia ya. Kita sihir supaya dia mau bahasa Indonesia. Wa tabau matal syayatin ala mulki Sulaiman wa kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Siapa? Saya. Anda siapa? Ngobrol santai, Mbak ya. Anda tadi sedang apa, Mbak? Proses apa? Ngapain? Ritual apa itu? Haus aku. Haus. Kok no bensin apa? Ngombe apa, Mbah? Enak ini. Kopi. Wah, kopi. Wah, ya. Kau no, Mbah. Kelamaan, Mbah. Kau usah wis ya. Nanti aja kalau kita ketemu Raga sama Raga, tak bikinkan kopi kalau mau kesini ya. Cuma sebentar kok saya manggil. Kenapa? Ada apa? Mbah tadi sedang ritual apa, Mbah? Ada orang minta tolong. Minta tolong seperti apa? Sini, Mbah, lihat. Tak gelap, Mbah. Sini, Mbah. Tunggu sini, Mbah. Adem kono, Mbah. Nah, ngobrol santai ya. Ngasno aku aja, hadap saya aja, nggak usah lihat yang lainnya. Mereka cuma penonton, kepingin tahu kalau Mbah itu sakti, gitu loh, Mbah.
Nanti siapa tahu nanti bisa sowan ke Mbah, tak tolong sama Mbah ya. Tapi janganlah, tak tolongnya nggak boleh itu Mbah, maksiat haram itu. Ada orang minta tolong seperti apa Mbah? Mbah sini Mbah, mendekat sini Mbah. Sudah. Haus. Ya sudahlah, tamu adalah raja ya, walaupun dia penjahat, siapa tahu dia tobat. Dah, ambilkan kopi dah. Sini Mbah, sini Mbah. Kita ngobrol baik-baik. Mau diajak baik-baik ya, alhamdulillah. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Mbah tadi ritual apa? Ada orang minta tolong. Minta tolong apa Mbah? Untuk dibunuh. Untuk dibunuh? Yakin? Shock saya mendengarnya. Ini bulan Ramadan Mbah. Saya disuruh. Tahu nggak Anda ini bulan Ramadan ini? Tahu. Terus kenapa Anda mau? Anda Islam, Muslim? Bukan? Apa itu duit? Bayar berapa? Untuk bunuh orang. Kalau membunuh sekaligus murah. Murah? Berapa kalau boleh tahu? 5 juta. 5 juta? Membunuh. Membunuh? Seketika. Kalau dibuat sakit bertahun-tahun bisa 30 juta. Kok malah mahal yang dibuat sakit? Kok nggak yang mahal yang langsung mati? Ya. Kenapa begitu? Kenapa orang kok lebih bayar yang mahal perlahan-lahan disiksa gitu daripada yang langsung mati, Mbah? Kalau perlahan-lahan katanya dia bisa menghabiskan seluruh harta bendanya untuk cari obat. Oh begitu. Rokokan enggak? Sekalian rokokan. Oh iya. Rokokan pisan dah, ambilkan rokok udah. Terima kasih. Gak apa-apa, dilulu dulu ya. Setelah dilulu dihajar nanti. Yuk kopi mana dah? Ya, ambil kopi lagi satu. Wedang teh gak apa-apa wes. Ngelak soalnya. Apa gak gelem? Gak mau Surya? Gak mau? Samsu? Oh Samsu, Samsuku ada tadi. Wah dukun ini ampuh. Di sini juga ada dukun sakti loh. Mbah. Itu Mbah, dukun sakti loh itu Mbah. Ini gak mau rokok Surya Mbah. Kenapa? Wah, Mbah dukun gak level. Payah ini pemirsa. Kalau boleh tahu Anda sudah pernah merenggang nyawa berapa orang, Mbah? Kalau nyawa 16. Cuma 16? Kalau sakit banyak. Anda membunuh orang 16. Dalam jangka waktu berapa tahun? Yang sudah 16 orang itu sudah berapa tahun Anda membunuh itu? Hah? Jawab, Mbah. 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan 16 nyawa pemirsa di tangan dia. Dengan kekuatan apa? Naga kuning. Naga kuning. Dia punya ajian, punya ilmu namanya naga kuning. Dalam 1 tahun 3 bulan dia membunuh 16 nyawa. 1 nyawa, 1 kepala ya, 1 manusia, Anda dibayar berapa? Kalau ada yang ikhlas sama saya, ada yang 7 juta, ada yang 6 juta. 7 juta, 4 juta, ayo siapa yang mau ke dukun, yang sakit hati. Samsu mau itu? Oh ya silakan Mbah. Bismillah. Rokok suku nih. Mati Mbah, teman-teman lagi Mbah. Mati Mbah. Baik hati aku rek. Biarlah dia senang-senang dulu. Takkan cari Mbah ya.
Dalam 1 tahun 3 bulan Anda 16 nyawa. Ada yang dihargai 7 juta. 6 juta. Ada yang dihargai 6 juta. Terus? Paling kecil 5 juta. Paling kecil 5 juta. Kebanyakan yang minta tolong sama Anda, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan? Masa, Mbah? Perempuan ada sakit hati. Laki-laki ada juga sakit hati. Rata-rata. Karena cinta? Jelas. Oh. Hati-hati dulu ya. Wis aja gendaan-gendaan wis. Gitu ya rata-rata ya. Ada lagi permasalahan apa? Mati, Mbah. Gak ikhlas kamu nih. Matian gak ikhlas kamu. Itu mungkin pertanda, Mbah, firasat. Pertanda rokok itu mati berarti sebentar lagi Anda akan mati. Saya gak bisa mati. Nggak bisa mati, kenapa? Naga kuning sama macan putih selalu menjagaku. Oh itu. Anda yakin nggak akan bisa mati? Anda usia berapa? Kalau boleh tahu. Kayaknya kan masih nggak begitu tua kan? 57. 57 usianya. Anda sudah berkeluarga? Punya anak berapa? 3. Anak 3. Cucu sudah? Sudah. Punya cucu pemirsa? 6. Cucunya 6. Anda profesi sebagai dukun sudah berapa tahun paranormal? Dukun santet terutama ya, khusus di bidang dukun santet ya profesinya ya. Sejak saya berumur 3 tahun. Berapa? 43 tahun. 43 tahun. Berarti masih muda dong Anda. Umur 40 saya di Banten. Umur 42 saya di Probolinggo. Dan umur 45 saya di Sumbawa, Mataram. Luar biasa pengalaman. 1 tahun juga saya ada di Kalimantan Timur. Saya boleh silaturahim ke rumah Mbah? Enggak boleh. Kenapa nggak boleh? Gimana? Untuk apa kamu? Ya pengen sowan, minta tolong lah. Ya? Besok ya? Saya agak butuh sama kamu. Gimana caranya supaya saya boleh silaturahim ke rumahnya Mbah? Enggak. Nanti tak promosikan di YouTube. Biar laris. Enggak dipromosikan, tamu saya sudah banyak. Oh gitu. Kenapa Mbah? Bantu bangun pondok Mbah. Medak-medak. Apa itu medak-medak itu? Medak. Paling selengkrah. Oh gitu. Ya masih bangun Mbah. Doakan lah. Tapi doa ini sama nggak kira mandi Mbah? Karena Anda disekelilingi dirasuki iblis. Tahu nggak? Ilmu kamu apa? Saya nggak punya ilmu apa-apa Mbah. Kok bisa datangkan saya? Ya atas izin Allah. Bismillah. Kamu melanggar. Agak kesini Mbah. Nggak dengar saya Mbah. Aku budak aku Mbah. Kamu melanggar aturanku. Aturan apa? Dunia persilatan. Sebetulnya kamu datang ke rumah. Minta tolong apa. Nggak paksa-paksa gini. Sakit. Oh sakit. Nah kan Anda sakti. Nah makanya saya tanya alamatnya yang lengkap di mana. Besok atau lusa saya akan sowan ke Anda. Gitu loh. Enggak. Aku gak butuh sama kamu. Ya saya butuh sama Anda. Gimana Pak? Boleh ya? Enggak. Entek Pak kopi ini. Sudah. Terima kasih. Ya mohon maaf tadi saya panggil sukmanya saya tarik paksa. Berarti kalau sudah saya tarik paksa, berarti saya ada perlu. Apa? Ini bulan Ramadan, bisa enggak Anda taubat? Mumpung dibukakan pintu rahmat, pintu taubat, pintu maghfirah. Omong kosong.
Orang Islam katanya puasa wajib. Puasa orang Islam semua. Nggak ada yang puasa. Begitu ya? Banyak. Kenapa Anda tahu? Tahu. Anda sering ke pasar. Ngapain Anda ke pasar? Cari minyak. Cari minyak. Minyak apa aja? Minyak goreng? Tutup. Nggak ada yang buka. Lockdown? Iya. Tapi Anda laris ya, pelanggan apa, pasien apa, bukan pasien, memang minta tolong untuk jahat itu. Nggak jahat tuh. Kenapa Anda bilang nggak jahat? Kan membunuh. Katanya hidup buat sakit hati orang lain. Lebih baik dibunuh. Yang minta tolong sama saya bilangnya gitu kok. Tapi tetap aja itu dosa, Mbah. Orang dendam nggak boleh. Itu pertanda. Firasat Anda akan mati. Anda tobat sebelum Anda mati, Mbah. Anda sudah tua. Anda Muslim kan? Muslim. Bisa jawab salam kan? Anda tahu kalau perbuatan Anda itu tidak boleh dalam Islam. Walaupun dia itu disakiti orang yang datang kepada Anda. Kepengen yang menyakiti mati misalkan. Tetap aja nggak diperbolehkan. Kamu keliru. Kenapa? Kok keliru? Katanya Kelirunya di mana? Muslim itu kalau dimintai tolong harus cepat-cepat ditolong. Kok ditolak? Ya, tapi Saya minta salah. tolong. Nah, pinter ini ya. Iya. Minta tolong. Orang Muslim kalau minta tolong ya ditolongin. Kok ditolak? Oh gitu ya. Anda sarjana, Mbah? Bukan. Orang Muslim minta tolong nggak mau. Muslim apa? Muslim minta tolong orang itu ya langsung dilaksanakan sebaik-baik. Misalkan begini, saya punya hutang ya banyak, dikejar-kejar debt collector. Saya minta tolong Anda, tolong rampokkan itu, curikan, jadikan maling. Seperti saya bisa nyaur hutang, boleh nggak? Itu salahmu. Salahmu. Kenapa kamu kok punya utang? Andai kan kamu gak punya utang gak nyuruh orang suruh. Iya kan? Saya gak goblok. Ya itu juga salahnya pasien Anda. Enggak. Yang salah kan pasiennya bukan saya. Oh, Minta gitu. tolong sama saya, tolong Mbah ini. Ya saya turuti. Mau. Mau. Kenapa gak mau? Daripada medak-medak. Mau. Aduh, Mbah. Kadangkala ada yang nawar mati hari ini juga berapa Mbah? Tambah saya kasih murah. Kok gitu? Pulang dari rumah. Kecekek atau gimana? Atau tabrakan atau apa? Sebetulnya kamu tahu orang sakti kok. Enggak, saya tanya makanya nggak tahu. Orang mati mendadak tanpa sakit. Tiba-tiba kecelakaan. Di rumah tidur langsung ketiduran sakit. Ada tanda-tanda. Hebat naga kuningku. Nggak semua orang memiliki. Saya ambil ya ilmunya Anda ya. Nggak. Kalau saya ambil gimana? Saya dapat itu jauh. Dapatnya dari mana? Pertama saya cari naga kuning ke daerah Muncar, Banyuwangi. Nggak ada. Saya dari sana dapat ibu suruh lagi ke Kediri. Kediri nggak ada. Suruh saya ke Tulungagung. Cari di Tulungagung. Nggak ada. Saya disuruh ke Pacitan. Ke Pacitan nggak ada. Banten. Gitu ya. Enak. Cari dari mana-mana minta. Enggak, saya minta, saya ambil. Nanti kamu jual. Enggak. Minta tolong. Amplop kamu yang enak, saya. Enggak, Mbah. Saya enggak butuh ilmu itu. Ada syaratnya. Enggak butuh. Ijazah nggak gampang. Apa itu? Ijazahkan dari Anda. Saya enggak butuh itu. Saya cuma ingin mengambil ilmu Anda terus saya buang. Apa? Saya ambil ilmu Anda terus saya buang. Supaya Anda taubat.
Gimana kalau seperti itu? Misalkan seperti itu. Enggak segampang itu. Saya kasih 2 pilihan deh. 1, izinkan saya sowan ke rumah Anda secara raga. Yang kedua, atau saya ambil ilmu Anda semua malam hari ini. Karena sukma Anda sudah saya tawan. Anda pilih mana? Enggak milih. Ya harus kasih 2 pilihan. Saya enggak butuh sama kamu kok. Yang membutuhkan saya selain kamu banyak. Tapi saya akan menghentikan perbuatan Anda. Kamu mendatangkan kan cuma maumu itu. Kak, kamu jangan datang ke rumahku dan ilmu saya jangan kamu curi. Masyarakat sudah banyak yang mengeluh. Sebelum Anda merenggang korban lebih banyak, Anda harus dihentikan. Ini buktinya, saksinya itu. Banyak masyarakat ini. Enggak kenal. Barangkali di sini ada korban dari Anda. Ini banyak ini. Berapa orang? Puluhan orang. Anda sudah di demo ini sudah. Mau apa demo aku? Ya. Ya sudah itu membunuh orang itu. Berapa orang yang sudah Anda bunuh? Berapa orang yang sudah Anda lumpuhkan? Dibaleni maneh ya Allah. Bisa nyebut Goblok. ya Allah ya. Ya bisa, saya muslim kok. Orang pintar kok disuruh minta tolong dibolan baleni ngomong. Lah iya, maksud saya itu sudah berapa banyak orang yang Anda bunuh kan sudah banyak. Dan 16. Juga, iya, terus yang Anda lumpuhkan juga sudah banyak. Sebelum itu jumlahnya lebih besar, Anda harus hentikan. Paham? Duh. Apa urusanmu? Ya urusan saya. Ada kemarin pasien yang datang ke sini soalnya. Ternyata Anda dalangnya. Saya nggak mungkin lah ujuk-ujuk tiba-tiba panggil sukmanya orang yang nggak kenal. Kalau nggak ada rentetannya. Siapa yang sakit? Paham? Siapa yang sakit suruh datang ke sini? Kalau benar-benar lu kena naga kuning. Naga kuning itu lebur sukma. Iya saya tahu itu lebur sukma. Besok saya akan bawa orangnya ke rumah Anda. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya kalau Anda dibiarkan, lama-lama korban itu makin banyak. Paham? Dan Anda harus diberantas. Anda harus dihentikan. Anda harus insaf. Anda harus bertaubat. Bisa nggak? Gampang. Rumah itu kalau gak mau kena ilmu pelet, ilmu sihir gampang. Tanamkan di 4 sudut rumah. Doke banyak. Tahu doke banyak. Sing gak jadi. Yang kubuan. Nah. Terus? Tanam 4 sudut. Itu penolak. Ya sudah Mbah. Saya terpaksa harus menghentikan Anda. Karena kalau dibiarkan Anda ini akan banyak korban. Banyak madharatnya. Paham enggak? Ya. Tim. Ini ke sana. Ini harus kita lumpuhkan ini orang ini, Tim. Anda nggak bisa keluar, Anda sudah saya tawan di sini. Kalau Tuhan mengizinkan, Allah mengizinkan beri umur panjang, saya akan sowan kepada Anda. Enggak. Mudah-mudahan di bulan-bulan ini, di bulan suci ini, saya bisa sowan ke rumah Anda, walaupun rumah Anda jauh. Paham, Mbak? Sukma Anda saya lebur ya, karena Anda kebiasaan melebur sukma orang. Enggak. Dengan cara apa kamu melebur sukma saya? Iya ada caranya, saya juga punya lebur sukma. Meski bukan naga kuning. Coba kalau bisa. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahilmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Sadurunge Allah natikno langit pitu bumi pitu. Allah natikno lafat arifkan sumur pangeran. Wujudi lafatan. Sirullah. Sirullah, zatullah, sifatullah.
wujudullah, asmani Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Jibril wa Sayyidina Mikail wa Sayyidina Israfil wa Sayyidina Israil wa hamalatil arsh wa ila malaikatikal muqarrabin. Salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Mau saya lanjutkan? Diam. Sakti juga kamu. Enggak ngapa-ngapain saya. Pulangkan saya. Nggak bisa. Sebelum saya ke rumah Anda, kita ngomong baik-baik ya. Gimana? Kenapa panas dingin Anda? Kok ada orang sakti ya? Selain aku. Nggak ada yang sakti. Nggak ada yang sakti. Hanya Allah yang maha agung, hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha segala-galanya. Paham, Mbah? Sehebat-hebatnya kekuatan Anda nggak akan bisa menandingi kekuatan Allah. Dodok. Kalau Anda nggak mau saya lebur sukmanya, kasih alamat saya akan sowan ke rumah Anda. Ya? Mau ya? Enggak, jangan. Kamu sakti. Enggak ngapa-ngapain. Nanti ya. Enggak. Cuma datang aja. Ya udah saya tawan kalau gitu. Saya lebur sukmanya ya. Kita lebur pemirsa ya. Biar dia ingatannya berkurang. Kamu kalau sukma kamu saya lebur 1, Mbak. Nanti ingatan Anda berkurang, 1 efeknya. 2, Anda pendengarannya berkurang. 3, Anda mau mengucapkan susah. Mau? Kamu kok sombong sih? Ya saya nggak sombong. Karena Anda sombong, kalau saya sombongin, fahuwa sodakoh. Itu adalah sodakoh. Itu ajaran Islam. Gimana orang sombong sodako? Loh, Anda sombong, terus saya sombong, itu sodakoh. Kan Anda dulu yang sombong, Mbak. Sodako, kamu minta kasih uang saya, itu namanya sodako. Sombong sodako. Ya kan Anda sombong, ya harus disombongi. Kalau dibiarkan kalau ada orang sombong. Itu kata ulama, kata guru saya seperti itu. Anda hadap sini kalau saya ngomong. Mau ngapain? Pulang. Ya udah saya cincang di sini sukma Anda. Ya. Gimana? Jelek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sakit tambah? Sakit? Lagi? Belum tobat? Lagi? واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. Ya, sudah kita taklukkan pemirsa, tadi sempat mati videonya ya karena terjeda baterainya habis, dan ternyata kita sudah buat sepakatan sama Mbah Dukun ini. Boleh tahu nggak namanya siapa, Mbah? Boleh tahu nggak? Boleh tahu nggak? Siapa namanya? Nanti tak WA aja. Wah, saya nggak punya nomor Anda, Mbak. WA gaul ya? Aku tahu nomor kamu. Oh, Anda tahu nomor saya. Dari mana? Begitu ya aja, WA sama saya ya. Besok saya tunggu ya, jangan lama-lama.
Kalau bisa besok saya samperin ke rumah Anda ya. Kayak apa? Aduh. Ya, intinya seperti itu pemirsa. Ini ahli di bidang santet naga kuning. Tapi bahaya juga ya. Kita dipersilahkan silaturahim ke sana. Insya Allah kita atur jadwalnya. Ya sudah, Mbah. Terpaksa sukma Anda saya tawan dulu sebelum saya ke rumah Anda. Kembalikan saja. Cukup pemirsa, seputar santet naga kuning sudah kita kuak bersama-sama, dan kita sudah selesai mulai kodamnya macan putih, naga tadi sampai ketek putih ya. Sudah kita tupas tuntas tentang seputar naga kuning, santet naga kuning yang sangat berbahaya khususnya di tanah kita ini, tanah Nusantara ini. Jadi tidak ada benteng yang kuat kecuali benteng keimanan kita. Maka dari itu kita sebagai umat Islam jadikanlah benteng-benteng itu Maka dari itu pemirsa, di bulan suci Ramadan ini ayo lisan kita bahas dengan kalimat-kalimat Allah sebagai benteng-benteng asma Allah, sebagai benteng-benteng tubuh kita. Jika dalam hidup kita ada campur tangan Allah, insya Allah kita akan husnul khotimah. Andaikan kita mati, telah dimatikan dalam keadaan yang mulia, kita matikan dalam keadaan yang husnul khotimah. Jika ada campur tangan Allah. Tapi jika kita lebih sering lupa, sering lalai daripada mengingat Allah, maka jangan salahkan, iblis setan mendekat dalam tubuh kita sehingga kita mati dalam keadaan yang mengenaskan, mati dalam keadaan yang dihinakan oleh Allah, mati dalam keadaan yang su'ul khotimah, tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai di antara kita, saya, Anda mati dalam keadaan kena santet ya. Sungguh sangat memilukan. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberikan kekuatan iman Islam sehingga kita bisa tetap istiqomah, selalu mengingat Allah, daripada lalai, daripada lupa, selalu bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa tetap istiqomah. Support terus video ini tanpa bosan-bosan dan malu. Saya selalu mengingatkan Anda untuk mensupport kita agar kita bisa terus istiqomah menebarkan kebaikan-kebaikan khususnya lewat medsos ini di lockdown ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.